Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sama dengan saya, barangkali sebagian besar dari Anda juga bertanya-tanya, apa sesungguhnya misi atau target besar dari Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kiev, ibu kota Ukraina, dan Moskow, Rusia? Perjalanan itu bukan tanpa risiko dan boleh dikatakan relatif berbahaya karena Ukraina saat ini tengah dilanda perang, diinvasi oleh Rusia. Pertanyaan itu sangat wajar muncul mengingat profil Presiden Jokowi di dunia internasional itu sangat lemah. Beda sekali dengan para pendahulunya. Katakanlah kita nyebut namanya Pak Harto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apalagi jika kita bandingkan dengan Bung Karno ya. Saya sengaja tidak menyebut masa pemerintahan Ibu Megawati yang pendek ya. Tapi mengapa saya tetap menyebut B.J. Habibie? Walaupun lebih pendek dari Ibu Megawati, namun profil internasionalnya dari Pak Habibie ini memang sangat kuat. Ada kesan yang sangat kuat selama periode pertama pemerintahannya itu Jokowi sangat menghindari forum-forum internasional khususnya PBB. Dalam 5 tahun pertama kekuasaannya Jokowi selalu absen dalam sidang umum PBB dan selalu melimpahkan tugas tersebut kepada wakilnya Pak Pres Yusuf Kala. Jokowi baru hadir dalam tanda petik ya dan menyampaikan sambutannya pada sidang umum PBB pada tahun pertama periode kedua pemerintahannya. Itu pun karena alasan pandemi, maka sidang umum digelar secara virtual. Jadi Presiden Jokowi cukup menyampaikan sambutannya yang sudah direkam sebelumnya tanpa harus terbang jauh-jauh ke New York dan hadir di sidang umum PBB. Jadi secara fisik, walaupun dia sudah pernah menyampaikan pidato di PBB, Jokowi itu belum pernah sekalipun hadir dalam forum internasional terbesar di PBB itu. Alasan yang dikemukakan oleh staf Jokowi pada waktu itu, seperti dikatakan oleh KSP, Presiden lebih fokus menangani persoalan di dalam negeri. Karena itu bolehlah kita sebut Jokowi ini adalah seorang presiden yang inward looking. Kalau kita sekarang tiba-tiba menyaksikan Jokowi menempuh perjalanan yang sangat bersejarah ke Kiev, menemui Presiden Ukraina Zelensky, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Moskow menemui Presiden Rusia Putin, wajar kalau kita kemudian menjadi bertanya-tanya, ada apa kok tiba-tiba Pak Jokowi, seorang presiden yang secara internasional introvert, inward looking, itu berubah menjadi seorang presiden yang secara aktif ingin menjadi penengah dua negara Eropa Timur yang tengah bersengketa, ingin mendamaikan dua negara tetangga yang berseteru akibat Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina. Ini bukan misi main-main. Sejumlah kepala negara yang profil internasionalnya jauh lebih kuat dan lebih mentereng dibandingkan Jokowi saja telah mencobanya tetapi juga tidak berhasil. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz adalah dua pemimpin Eropa yang telah beberapa kali berbicara dengan Putin. Ini perlu dicatat ya, Jerman dan Prancis adalah dua negara Uni Eropa yang secara ekonomi terkuat dan mau tidak mau ini harus diperhitungkan oleh Rusia. Scholz telah bicara via telepon dengan Putin, sementara Macron itu pada awal Februari lalu malah langsung menemui Putin di Moskow. Walaupun banyak ditentang, Scholz dan Macron tetap mencoba mencairkan kebekuan dan membangun komunikasi dengan Putin. Namun toh keduanya gagal membujuk Putin untuk menghentikan agresinya ke Ukraina. Walaupun Putin pada waktu bertemu dengan Macron mengakui bahwa proposal yang diajukan oleh Macron banyak yang masuk akal dan patut dipertimbangkan. Dan untuk itu Putin mengucapkan terima kasih. Tidak berlebihan ya bila Presiden Polandia Andrzej Duda itu mengatakan bahwa bicara dengan Putin itu sama saja dengan mencoba bicara atau mencoba menenangkan Hitler, Adolf Hitler, ini pemimpin Nazi Jerman. Nah, bisa dibayangkan bila dua pemimpin negara yang sangat kuat di Eropa saja gagal berhasil membujuk Putin, apalagi Jokowi. Benar sih, sekarang ini Presiden Jokowi tengah menjadi presidensi negara-negara G20. Ini kelompok negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia, dan Rusia bersama-sama dengan negara Eropa yang tergabung, bukan aja negara Eropa, negara maju yang tergabung dalam G7, dan Indonesia itu menjadi anggotanya di G20 ini. Tetapi perlu dicatat, status presidensi negara-negara G20 itu bukan menunjukkan posisi Jokowi yang superior. Ini hanya semacam posisi yang dipergilirkan di antara anggota G20 berdasarkan alfabet ya. Ini hanya ya semacam arisan emak-emak lah gitu ya.
Posisi ini harus kita pahami, jangan sampai kita terjebak dalam glorifikasi yang dibangun oleh para buzzer. Bahwa Jokowi ini sekarang adalah salah satu pemimpin terkuat di dunia karena dia menjadi presidensi dari G20. Tapi oke lah, bagaimanapun lepas adanya perbedaan pandangan politik di dalam negeri secara domestik, namun misi Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini bagaimanapun juga adalah representasi Indonesia di mata dunia. Wajah Pak Jokowi bagi dunia adalah wajah 27 juta rakyat Indonesia. Dia nggak negara-negara nggak peduli bahwa ada pembelahan yang dalam di Indonesia saat ini. Pokoknya mau diterima itu adalah Pak Jokowi representasi dari Indonesia. Pasti kita berharap Pak Jokowi berhasil dengan misinya dan jangan sampai membuat malu bangsa Indonesia. Soal ini penting kita tekankan karena dengan profil yang sangat kuat itu Putin itu bisa saja loh jumawa dan memperlakukan Presiden Jokowi dengan kurang hormat. Ada cerita yang menarik nih saat kunjungan Macron ke Moskow beberapa bulan lalu. Keduanya itu duduk berjauhan dan juga ini ketika memberikan keterangan pers itu posisinya juga jauh, nggak dekat seperti yang biasa gitu. Rupanya ini ada ceritanya di balik posisi yang berjauhan ini. Macron itu menolak untuk menjalani tes PCR sebagai syarat dia bisa berjabat tangan dan bicara secara akrab dan dekat dengan Putin. Dan belakangan juga terungkap alasan Macron kenapa tidak mau dia di tes PCR karena dia tidak mau Moskow sampai punya sampel DNA miliknya. Itu beberapa detail yang tidak boleh luput dari perhatian dan bagian dari marwah dan kehormatan Presiden Jokowi sebagai kepala negara yang berdaulat seperti Indonesia. Jangan sampai Presiden Jokowi nanti dipelonco oleh Putin dan ini betul-betul tidak boleh terjadi. Pertanyaannya apakah Presiden Jokowi bisa bersikap seperti Macron kalau diharuskan menjalani tes PCR misalnya. Mudah-mudahan kerumitan diplomatik dan protokoler semacam itu tidak muncul mengingat pandemi Covid kan sekarang sudah mereda. Catatan lain, Indonesia ini kan berbeda dengan Prancis yang berada dalam posisi sekutu Amerika Serikat, negara yang menjadi musuh bebuyutan Rusia. Indonesia juga tidak dalam posisi sebagai negara yang bersaing maupun rebutan pengaruh dengan Rusia seperti halnya Prancis. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu penting kita diskusikan karena Jokowi bagaimanapun juga sekarang ini dengan kunjungannya ini dia berada dalam sorotan dunia. Para analis dan media massa internasional pasti akan dengan sangat tajam mengamati kunjungan Presiden Jokowi dan apa hasilnya. Tidak bisa lagi nih para pendukung Pak Jokowi, apalagi buzzer tuh men-spin dan atau melakukan glorifikasi kunjungan Pak Jokowi ini kendati nanti hasilnya berbeda ya. Seperti sudah saya duga sebelumnya, itu banyak analisis dunia yang mulai menyorotinya. Salah satunya saya ingin mengajak Anda untuk mencermati analis dari negara tetangga kita Australia. Australia ini pasti sangat berkepentingan dan mengamati dengan sesama langkah-langkah dari Presiden Jokowi. Bukan hanya karena posisi Australia yang menjadi negara tetangga, tetapi ini tentu saja adalah posisi Australia sebagai sekutu dan proksi dari Amerika Serikat yang sejak awal menentang mati-matian invasi Rusia ke Ukraina. Salah satu analisis yang maksud saya yang kini tengah beredar luas di media sosial itu adalah tulisan dari Dr. David Engel. Jangan-jangan Anda juga sempat membacanya ya. Ini seorang mantan diplomat senior yang kini bergabung dalam sebuah lembaga think tank yang bernama Australian Policy Strategic Institute atau APSI. Dia menulis sebuah artikel dengan judul Widodo's Mission to Moscow, Seeking Peace and an End to Putin Blockade of Ukrainian Wheat. Atau misi Presiden Jokowi ke Moskow untuk mencari perdamaian dan sekaligus mengakhiri blokade Putin terhadap ekspor gandum Ukraina. Dari judulnya saja kita sudah bisa mencium kemana arah artikel ini. Anda bisa membacanya sendiri, artikel utuhnya, tinggal Anda googling dan itu bakal ketemu ya. Namun saya mencoba membuat beberapa kesimpulan pointers dari artikel tersebut. Pertama, David Engel ini mencoba menyebut langkah Jokowi ini sebagai upaya untuk menghidupkan kembali peran Indonesia yang dulu digariskan oleh salah satu proklamator kita, Bung Hatta, yakni negara kita sebagai bebas aktif. Untuk kalau dulu Bung Karno itu sangat aktif ya, nyebut Indonesia sebagai negara non-blok ya, tidak memilih blok barat maupun blok timur. Namun dalam kasus ini Engel memberi catatan bahwa sejak awal posisi yang diambil oleh pemerintahan Jokowi itu sangat terkesan bermurah hati terhadap Rusia yang telah melakukan invasi secara brutal ya. Indonesia tidak mau mengutuk
Indonesia tidak mau mengutuk serangan itu. Jokowi dalam misinya itu, menurut Engel terkesan mengejar resolusi damai dan memperlakukan secara setara, seolah itu kedua negara itu Ukraina pun Rusia itu sama-sama punya niat perang, padahal kan sebenarnya faktanya adalah Rusia yang melakukan invasi. Dalam artikel yang dipublish pada tanggal 29 Juni atau pada hari yang sama dengan kunjungan Jokowi ke Kiev, Engel menduga Jokowi akan mendesak Zelensky dan Putin untuk melakukan kejahatan senjata. Yang kedua, Engel melihat misi Jokowi sebagai upaya untuk mendapat pujian, baik dari dalam dan luar negeri. Lepas dari upaya itu berhasil atau tidak, setidaknya dia sudah berupaya. Ini kalau di Indonesia mungkin yang sering kita sebut sebagai pencitraan ya. Ketiga, mengutip analis dalam negeri, seorang pengamat di Indonesia, dia menyatakan bahwa upaya Jokowi mendesak Rusia dan Ukraina mengakhiri konflik bersenjata itu bakal sulit terwujud ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kan kekurangan sumber daya dan secara pengaruh kehadirannya juga tidak signifikan di kawasan itu. Namun langkah Jokowi itu sangat mungkin membantu Rusia untuk menyelamatkan muka dan bagi Ukraina bisa menghindari tragedi kemanusiaan lebih lanjut akibat perang yang terus berlarut. Bagaimanapun juga berlarutnya perang di Ukraina ini kan dipastikan menyedot sumber daya manusia dan ekonomi yang sangat besar bagi Rusia. Belum lagi Rusia kan sekarang juga mendapat embargo dan blokade ekonomi dari negara-negara barat. Mungkin tadi yang dimaksud oleh Engel, Putin ini bisa memanfaatkan kehadiran Jokowi sebagai momentum dia menarik pasukannya dari Ukraina tanpa harus kehilangan muka. Namun mengutip pengamat lain, Engel menyebut langkah ini merupakan semacam pemuasan diri Jokowi dan bisa disebut sebagai omong kosong yang paling buruk. Keempat, Engel menduga Zelensky mungkin ada di antara mereka yang skeptis dengan kunjungan Jokowi ini. Betapapun sopan ya sambutannya, kan dia menyambut Pak Jokowi dengan sangat ramah di Istana Kepresidenan, walaupun tampangnya sangat lelah gitu ya. Bagi Zelensky kan saat ini yang paling penting itu adalah bantuan pertahanan untuk menyelamatkan warganya dari serangan Rusia ketimbang sekedar basa-basi politik perdamaian. Zelensky dalam analis Engel ini dia tampaknya mencoba memahami apa maksud dari kunjungan Jokowi. Jokowi itu mewakili bagaimanapun sebuah negara yang telah menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, dan komentar dari Presiden Jokowi secara publik itu seperti dilaporkan oleh Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta itu cenderung dianggap menelan kebohongan atau mempercayai propaganda Rusia bahwa akibat perang ini diakibatkan oleh provokasi Ukraina dan NATO. Kelima, Engel menulis penilaian paling baik dari kunjungan Presiden Jokowi ke Kremlin adalah kunjungan itu naif dan tidak adil. Jika memang dia benar-benar berpikir dia bisa menengahi bahkan kemudian melakukan kejahatan senjata, apalagi itu dialog gitu ya. Yang keenam, kunjungan Jokowi ini juga seperti tadi akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Putin. Dalam bahasa sinis Engel menyatakan bersiaplah untuk melihat foto-foto Putin dan Jokowi bersalaman dengan wajah berseri-seri. Kalau saya kira kalau yang ini bukan hanya Putin yang akan mendapat poin, Presiden Jokowi juga akan mendapat poin ya. Kita bersiap-siap juga nanti untuk foto-foto Presiden Jokowi bersama Putin itu akan digoreng oleh para buzzer. Ketujuh, penjelasan yang lebih meyakinkan untuk misi Jokowi ini, alih-alih dia mengejar perdamaian, itu adalah kepentingan pribadi dari Jokowi dan tentu saja kepentingan Indonesia. Jokowi misalnya ingin agar pertemuan G20 di Bali sukses di tengah ancaman boikot negara-negara Barat bila Putin tetap hadir. Sejauh ini tekanan negara Barat atas kehadiran Putin itu sudah mulai sedikit mengendor karena seperti dikatakan oleh Kanselir Jerman, mereka tidak akan mentorpedo pertemuan G20. Tetapi tetap saja Jokowi itu menyimpan kekhawatiran dan ingin mengamankan dan dengan menghilangkan risiko sekecil apapun yang bisa menggagalkan pertemuan G20 di Bali ya. Karena itu dia menegaskan undangannya kembali agar Zelensky hadir di Bali. Ini kelihatannya untuk semacam memberikan konsesi kepada negara-negara Eropa ya, karena Ukraina ini kan bukan anggota dari G20. Kedelapan, kesimpulan dari Engel ini bisa tercermin dari judul tulisannya tadi.
tidak ada yang lebih mendapat manfaat dari kunjungan ini selain Presiden Jokowi dan Indonesia. Indonesia saat ini adalah pengimpor gandum terbesar di dunia, dan itu berdasarkan nilai dolar, dan memperoleh 25% impornya dari Ukraina itu pada tahun 2021. Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Gandum itu digunakan oleh Indonesia untuk membuat mie instan yang telah menjadi makanan pokok yang populer dan relatif murah bagi jutaan orang di Indonesia. Tetapi kekurangan gandum dan tepung terigu yang sekarang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina ini telah merugikan konsumen dan produsen, dan secara signifikan mengurangi produksi bahan makanan berbasis gandum dan memicu inflasi. Pemerintahan Jokowi saat ini tengah menghadapi protes yang meluas atas lonjakan harga serupa dalam hal harga minyak goreng akibat kelangkaan komoditas tersebut, kemudian yang mendorong larangan ekspor minyak sawit Indonesia yang berumur pendek, dan kemudian disusul dengan pemecatan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi. Semakin lama perang dan gangguan yang dihasilkan dalam ekspor gandum dan minyak bunga matahari dari Ukraina itu terus berlangsung, itu semakin tinggi risikonya bagi lonjakan harga pangan di Indonesia, dan itu secara historis, kata Engel, bisa memicu kerusuhan politik di dalam negeri. Dengan perjalanan ke Ukraina dan Rusia, Jokowi setidaknya itu dia dapat memberitahu kepada rakyatnya bahwa dia telah melakukan segala daya untuk meringankan beban hidup rakyat. Jadi walaupun seolah kunjungan itu seakan menghidupkan idealisme yang dibangun oleh Bung Hatta, yakni tentang politik Indonesia yang bebas aktif, tapi bagi pihak yang lain, kata Engel ketika mengakhiri tulisannya, kunjungan ini setidaknya hanya tentang mie instan. Nah, supaya fair, benarkah kunjungan Jokowi itu motif utamanya hanya sekedar ya pertama untuk mendapatkan nama baik dari Jokowi muncul di headline media-media internasional, dan kemudian yang paling penting itu adalah produksi mie instan Indonesia itu bisa pulih kembali, sehingga dengan begitu bisa mengurangi tekanan politik terhadap pemerintah karena ketersediaan langkanya bahan pangan dan juga kenaikan harga-harga bahan pokok. Saya mengajak Anda untuk menyimak penjelasan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Zelensky. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Nah, tadi sudah sama-sama kita simak ya, ada 6 misi kunjungan Jokowi ke
Kiev. Soal impor pangan itu tadi ditempatkan oleh Presiden Jokowi pada poin kelima. Silahkan Anda simpulkan sendiri, benarkah analisis David Engel ini? Kenapa? Penting kita catat ya, David Engel ini adalah seorang diplomat senior ya. Dia lebih dari 30 tahun berkutat di dunia diplomatik, dan dia pernah menjadi duta besar di beberapa negara Amerika Tengah dan Karibia. Dia juga pernah bertugas di kedutaan besar Australia di Indonesia, dan juga dia pernah bertugas selama di Kementerian Luar Negeri Australia. Ngomong-ngomong, ketika terjadi serangan dari Rusia ke Ukraina itu, David Engel juga pernah membuat sebuah artikel yang menyoroti komentar dari Presiden Jokowi. Saya buka ini, kalau nggak salah ini artikel ini dibuat pada tanggal 1 Januari kalau nggak salah ya, atau kebalik, saya tanggal 1 Maret. Tapi yang jelas di situ media menyebutnya bahwa dia juga pernah membuat artikel dengan yang menyebut Presiden Jokowi itu sebagai bodoh karena komentarnya tentang konflik di Ukraina. Sekali lagi, tentu saja kepentingan Australia dan Indonesia sangat berbeda dalam melihat konflik Rusia dan Ukraina. Namun tulisan David Engel ini bisa membantu kita memahami bagaimana negara-negara barat dan sekutunya memandang kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.